Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Rahasia hidup yang penuh makna dan kesadaran oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Berbicara tentang nasihat, aku merasa diriku tidak pantas memberikannya. Nasihat itu seperti zakat. Nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Jika seseorang belum mencapai nisab, bagaimana ia bisa mengeluarkan zakat? Orang yang tidak memiliki cahaya tidak mungkin menjadi penerang bagi yang lain. Bagaimana bayangan bisa lurus jika kayunya bengkok? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, "Nasihatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang lain. Jika tidak, malulah kepadaku." Nabi kita Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat, yang berbicara dan yang diam." Pemberi nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, sedangkan yang diam adalah kematian. Keduanya cukup bagi mereka yang mau mengambil nasihat. Siapa yang tidak mau mengambil nasihat dari keduanya, bagaimana ia akan menasihati orang lain? Aku telah menasihati diriku dengan keduanya. Aku membenarkan dan menerimanya dengan ucapan dan akal, tapi tidak dalam kenyataan dan perbuatan. Aku berkata pada diri ini, apakah engkau percaya bahwa Al-Quran adalah pemberi nasihat yang berbicara dan juru nasihat yang benar, serta merupakan kalam Allah yang diturunkan tanpa ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya? Ia menjawab, benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan amal perbuatan mereka di dunia, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Mereka itulah yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan gugurlah semua amal perbuatan mereka, serta batallah apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Allah SWT menjanjikan neraka bagimu karena engkau menginginkan dunia. Segala sesuatu yang tidak menyertaimu setelah mati adalah dunia. Apakah engkau telah membersihkan diri dari keinginan dan cinta pada dunia? Jika seorang dokter Nasrani memastikan bahwa engkau akan mati atau sakit jika memenuhi nafsu syahwat yang paling menggiurkan, niscaya engkau akan takut dan menghindarinya. Apakah dokter Nasrani itu lebih engkau percayai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jika itu terjadi, betapa kufurnya engkau. Atau apakah menurutmu penyakit itu lebih hebat dibandingkan neraka? Jika demikian, betapa bodohnya engkau ini. Engkau membenarkan tetapi tidak mengambil pelajaran, malah terus condong pada dunia. Lalu aku datangi diriku dan kuberikan padanya juru nasihat yang diam, yaitu kematian. Kukatakan, pemberi nasihat yang berbicara yaitu Al-Quran telah memberitahukan tentang pemberi nasihat yang diam yaitu kematian, yakni ketika Allah berfirman, sesungguhnya kematian yang kalian hindari akan menjumpai kalian, kemudian kalian akan kembali kepada alam gaib, lalu dia akan memberitahu kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kukatakan padanya, engkau telah condong pada dunia. Tidakkah engkau percaya bahwa kematian pasti akan mendatangimu? Kematian tersebut akan memutuskan semua yang kau punyai dan akan merampas semua yang kau senangi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah sangat dekat, sedangkan yang jauh adalah yang tidak pernah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana pendapatmu jika kami berikan kenikmatan pada mereka selama beberapa tahun, kemudian datang pada mereka siksa yang telah dijanjikan untuk mereka? Tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka nikmati itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 205-206.
Jiwa yang merdeka dan bijaksana akan keluar dari dunia sebelum ia dikeluarkan darinya. Sementara jiwa yang sering mencela akan terus memegang dunia sampai ia keluar dari dunia dalam keadaan rugi, menyesal dan sedih. Lantas ia berkata, "Engkau benar." Itu hanya ucapan belaka tetapi tidak diwujudkan, karena ia tidak mau berusaha sama sekali dalam membekali diri untuk akhirat sebagaimana ia merancang dunianya. Ia juga tidak mau berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ia mencari ridho dunia. Bahkan tidak sebagaimana ia mencari ridho manusia. Ia tidak pernah malu kepada Allah sebagaimana ia malu kepada seorang manusia. Ia tidak mengumpulkan persiapan untuk negeri akhirat sebagaimana ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musim kemarau. Ia begitu gelisah ketika berada di awal musim dingin manakala belum selesai mengumpulkan perlengkapan yang ia butuhkan untuknya. Padahal kematian barangkali akan menjemputnya sebelum musim dingin itu tiba. Kukatakan padanya, "Benarkah engkau bersiap-siap menghadapi musim kemarau sesuai dengan lama waktunya, lalu engkau membuat perlengkapan musim kemarau sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi panas?" Ia menjawab, "Benar." "Kalau begitu," kataku, "bermaksiatlah kepada Allah sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi neraka dan bersiap-siap untuk akhirat sesuai dengan kadar lamamu tinggal di sana." Ia menjawab, "Ini merupakan kewajiban yang tidak mungkin diabaikan kecuali oleh orang yang dungu." Aku seperti yang disebutkan oleh para ahli hikmah, ada segolongan manusia yang separuh darinya telah mati dan separuhnya lagi tercegah. Aku termasuk di antara mereka. Ketika aku melihat diriku keras kepala dengan perbuatan yang melampaui batas tanpa mau mengambil manfaat dari nasihat kematian dalam Al-Quran, maka yang paling utama harus dilakukan adalah mencari sebabnya serta pengakuan yang tulus. Hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Aku terus-menerus mencari hingga aku menemukan sebabnya. Ternyata aku terlalu tenang. Oleh karena itu berhati-hatilah darinya. Itulah penyakit kronis dan sebab utama yang membuat manusia tertipu dan lupa. Keyakinan bahwa maut masih lama. Jika ada orang yang jujur mengatakan kepada seseorang bahwa ia akan mati pada malam nanti atau sebulan lagi, niscaya ia akan istiqomah berada di jalan yang lurus dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah siapa yang memasuki waktu pagi berharap bisa mendapatkan waktu sore, atau sebaliknya, maka ia lemah dan menunda-nunda amalnya. Karena itu aku menasihati orang itu dan diriku dengan nasihat yang diberikan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Solatlah seperti solatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Walau telah diberi kemampuan berbicara dengan ucapan yang singkat, padat dan tegas, itulah nasihat yang berguna." Siapa yang menyadari dalam setiap solatnya bahwa solat yang ia kerjakan adalah solat terakhir, maka hatinya akan khusyuk dan mudah mempersiapkan diri sesudahnya. Tetapi siapa yang tidak bisa melakukan hal itu, ia akan lalai, tertipu, dan selalu menunda-nunda hingga kematian tiba. Hingga pada akhirnya ia menyesal karena waktu telah tiada. Aku berharap dia memohon kepada Allah agar aku diberi kedudukan tersebut karena aku ingin meraihnya tetapi tidak mampu. Aku juga mewasiatkan kepadanya agar hanya ridho dengannya dan berhati-hati terhadap berbagai tipuan yang ada. Tipuan jiwa hanya bisa diketahui oleh mereka yang cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.